Jadi terima kasih pertama-tama, terima kasih teman-teman sudah ya ikut berdiskusi dalam ya Zoom kecil-kecilan ya. Ini sifatnya informal, jadi santai saja. Teman-teman bisa lebih bebas untuk bertanya dan juga maaf atas kekurangannya teman-teman karena mau numpang curhat sebentar. Seharusnya tadi malam saya mengerjakan gelombang tapi malah ketiduran. Jadinya mengerjakan tadi pagi dan ya ini buatnya beberapa jam yang lalu. Baik, yang saya dan kita akan bahas di sini kita lebih pada untuk menyelesaikan persoalan matematikanya teman-teman. Dan saya rasa teman-teman banyak yang saya yakin juga sudah bisa karena kita juga dulu sudah pernah dapat dengan Pak Agus Yulianto mengenai cara penyelesaiannya. Nanti kita bahas mengenai namanya persamaan diferensial apa tadi ya? Non linear atau linear? Linear non homogen order 2 kalau tidak salah. Jadi kita bahas. Jadi paling awal kita mulai dari untuk kita menguraikan gaya-gayanya teman-teman. Kita melakukan permodelan matematika dan permodelan matematika kita sampai pada kita menemukan fungsi percepatan. Jadi kita akan tinjau gaya-gaya apa saja yang bekerja. Jadi yang kita bahas sekarang itu adalah suatu benda dikaitkan dengan pegas. Dan kalau yang kemarin kan dia pada yang pertama pada bidang vertikal, yang kedua pada bidang horizontal, dan yang sekarang adalah pada bidang miring. Jadi ada sudut terhadap tanahnya pada papan seperti itu. Dan kita asumsikan di sini papannya licin teman-teman, tapi yang tidak diabaikan adalah gaya gesek dari udara. Gaya gesek dari udara tidak kita abaikan. Jadi papannya licin, kalau gitu seperti itu, maka gaya-gaya yang bekerja adalah seperti ini. Gimana? Dari sini, sebelum kita menuju yang selanjutnya, apakah ada yang tidak setuju? Mana teman-teman? Jadi karena dia dengan papan, oke, ya sama-sama semoga berkah Gilang Purnama, Mas Gilang. Jadi karena dia berada pada suatu ya bidang ya, jadi dia punya gaya normal terhadap bidang tersebut yang tegak lurus terhadap bidangnya, terhadap dasarnya itu. Yang kedua karena dia ini asumsinya dia itu ya, dia arah geraknya itu dia meluncur sesuai panah itu. Jadi dia kena gaya pegas dari ya pegasnya itu sendiri dan gaya pegasnya itu kan dia negatif atau berlawanan dengan arah gerak dan juga gaya gesek udara, gaya hambat udara, F drag itu juga berlawanan dengan arah gerak dari benda. Dan untuk dari masanya karena dia di bumi punya gravitasi, masanya ya dia punya gaya berat. Gimana sampai sini ada yang nggak setuju? Ada yang tidak setuju? Atau yang ada yang tanyakan? Karena kemarin waktu kita meet, saya kira itu membahas programnya yang panjang. Ternyata saya juga sih, itu salah pada konsep-konsep dasarnya. Ternyata yang dibahas beliau itu yang dasar-dasarnya ternyata. Gimana? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin tanyakan mungkin? Atau mungkin kurang setuju? Malah kurang setuju, malah lebih baik. Baik, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut. Setelah itu teman-teman, karena agar kita mempermudah, nanti kita kerangka referensinya kita ubah. Nanti yang sejajar dengan N adalah sumbu Y, sejajar dengan gaya Hooke dan gaya hambat dari udara itu nanti kita buat sebagai sumbu X. Lalu kita proyeksikan W menjadi seperti ini. Jadi yang pada sumbu yang sama di X itu ada gaya pegas, ada gaya hambat udara, dan juga ada
W sin theta. Gaya berat dikalikan dengan sin theta. Dan pada yang sumbu Y nanti ada N dan juga W cos theta. Gimana? Apa ada yang kurang setuju? Lebih baik kurang setuju teman-teman. Nanti soalnya saya juga bisa memperbaiki pekerjaan saya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita tinggal melakukan ini. Gerak benda hanya pada satu dimensi. Maksudnya satu dimensi itu dia hanya pada sumbu X. Jadi dia pada sumbu Y, dia itu tidak mengalami osilasi, tidak mengalami gerak naik turun. Ya, karena itu nanti di Fy, sigma Fy, resultan gaya pada sumbu Y, nanti dia sama dengan 0. Dan pada itu, pada yang sumbu Y kita dapat persamaan N sama dengan W cos theta. Apakah ini tidak dipakai? Dipakai. Tapi kalau nanti ada gaya gesek dari papan dan benda itu sendiri. Tapi kalau misalnya papannya licin misalnya, ya kita abaikan. Bisa kita abaikan. Yang kedua, dia dari sumbu X. Di sumbu X tadi ada gaya Hooke, ada gaya hambatan udara. Dan nanti dikurangi karena arahnya berlawanan. W sin theta sama dengan MA. Nanti kita dapat persamaan gerak, percepatan sama dengan K per M X ditambah C per M V dikurangi G sin theta. Ini adalah persamaan gerak teman-teman. Jadi yang saya dapat sampai permodelan matematika, persamaan geraknya kita dapat percepatan sama dengan konstanta pegas dikurangi M dikali X ditambah C, koefisien hambat udara dibagi M dikali V dikurangi G sin theta. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menuju pada pembahasan yang selanjutnya? Gimana teman-teman? Halo? Apa suara saya bisa didengar? Belum ada. Ya, Mas. Ini setuju nggak? A sama dengan ini. Gimana Lintang? Halo? Tadi udah bilang atau belum? Soalnya di saya tidak terdengar. Gimana Kurnia? Setuju nggak? Setuju. Oke. Ya, terima kasih konfirmasinya. Kemarin bedanya itu kan yang kemarin tidak ada G sin theta-nya. Jadi persamaannya cuma sampai K dibagi M dikali X. Tidak terdengar tadi, Lintang. Plus C per M dikali V. Tapi sekarang ya ada main G sin theta-nya. Ini kita arahnya salah teman-teman, yang saya buat ini arahnya salah. Ini yang harusnya negatif itu yang F hook dan juga F drag. Walaupun nanti hasilnya sama saja, tapi yang kalau sesuai yang saya gambar dan perjanjian saya misalnya W sin theta itu adalah yang positif, ya nanti beda dengan yang kemarin. Jadi mungkin ini tempatnya begini teman-teman. Jadi A percepatan sama dengan negatif dalam kurung K per M dikali X
plus C per M dikali V kurang tutup plus G sin theta. Jadi seperti yang kemarin, tapi cuma ditambahin dengan plus G sin theta. Lalu bagaimana kita ya dapat rumus sampai yang X, V, dan lain sebagainya? Kita menggunakan yang namanya persamaan diferensial linear non homogen order 2. Jadi itu bentuknya seperti ini teman-teman persamaannya. Untuk yang lupa mungkin mari kita mengingat sama-sama. Kita akan mengingat matematika. Yang kemarin sebelumnya apa ini PDF-nya sudah terlihat? Halo? Sudah. Oke. Sebelumnya teman-teman, ini yang kemarin itu bentuknya seperti ini. Yang dua tugas sebelumnya dia bentuknya seperti ini. Ada dia turunan kedua, ada turunan pertama, dan juga ada fungsinya itu sendiri. Tapi di sisi kanannya dia sama dengan 0. Makanya di itu section 5 namanya second order linear equations with constant coefficients and zero right hand side. Jadi sebelah kanannya dia 0, dia bukan sebuah koefisien. Untuk itu dia penyelesaian umumnya seperti ini, teman-teman. Ya, yang seperti nah ini penyelesaian umumnya seperti ini. Jadi D itu dia dimisalkan sebagai D per dx. Jadi D besar yang ini ya, yang persamaan 5.11 itu D sama dengan D besar sama dengan D per dx. Gimana ya? Nah ini. Misalnya ada turunan kedua Y plus 5 turunan pertama Y plus 4Y sama dengan 0. Bentuknya kemarin ya hampir sama seperti ini, cuma ya beda di 5 dan 4-nya itu. Tapi sisi kanannya dia tetap sama dengan 0. DY itu dianggap DY per dx. Bukan sih, D itu. Maksudnya itu D. D-nya itu, D besarnya itu sama dengan D per dx. Jadi kalau D besar Y, nanti DY per dx. Jadi dia dimisalkan seperti itu. Nanti jadinya kan dia seperti ini. D kuadrat kan berarti dia D kecil kuadrat per dx kuadrat. Nanti dia jadinya tetap turunan pertama. Jadi lebih sederhana seperti ini. D besar kuadrat Y plus 5 D besar Y plus 4Y sama dengan 0. Y-nya kita keluarkan. Dan untuk mencari nilai D-nya itu berapa, kita gunakan, kita faktorkan di apa itu namanya, di fungsi kuadrat kan bisa difaktorkan. Nanti kita punya dua, ada ya D1 dan D2. Nanti ini kan sudah difaktorkan. D plus 1 hasilnya, D plus 1 dikali D plus 4 dikali Y sama dengan 0. Nanti kan D sama dengan min 1, D sama dengan min 4. Itu nanti dia dijadikan pangkat di C1. C1 itu konstanta ya terserah, tergantung nanti kondisinya seperti apa. E pangkat yang pertama tadi min 4 dikali X, yang kedua tadi min 1 dikali X. Makanya solusi umumnya seperti ini. Jadi kita ubah dulu pada bentuk yang D min A dikalikan dengan D min B dikali Y sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan B. Nanti hasilnya itu tadi dijadikan di yang persamaan tadi, yang Y sama dengan C1 E pangkat AX itu. Sebentar. Apa yang tidak? Sebentar, 932. Halo, Jawab Rintang.
Oh iya, oke. C1 kan ini Y-nya, persamaan hasilnya, solusinya itu sama dengan Y sama dengan C1 E pangkat AX plus C2 E pangkat BX. A-nya dari hasil tadi pemfaktoran dan B-nya juga hasil dari pemfaktoran. Apakah cuma itu saja penyelesaiannya? Sayangnya tidak, teman-teman, masih ada beberapa. Misalnya kalau itu sama, misalnya bukan D min A dikali D min B, tapi dia D min A, D min A. Maksudnya dua solusinya itu sama. Dia bisa jadi seperti ini. Bisa AX plus B dalam kurung mereka dikalikan dengan eksponensial pangkat A dikali X. Apakah cuma itu saja? Ya, ternyata masih banyak, teman-teman. Ada juga yang seperti ini, misalnya ada complex conjugate roots of the auxiliary equations. Dan juga bisa jadi seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Ya, tergantung kondisi sih sebenarnya nanti. Tapi di sini juga sudah ada yang kemarin pegas. Ya, ini sebenarnya dibahas, teman-teman, yang getaran teredam itu persamaannya di sini. Dan saya sebenarnya juga agak bingung kenapa ada 3 penyelesaian waktu mengerjakan kemarin. Ada masing-masing kondisi penyelesaiannya beda-beda. Ada upper damped motion, ada critically damped motion, dan ada upper damped or oscillatory motion. Tapi yang kemarin kita pakai itu yang mana ya? Saya lupa juga. Ya, salah satunya dari itu. Nah, itu adalah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan ya persamaan linearnya tadi, bukan linear, persamaan diferensialnya. Tapi sayangnya, teman-teman, bentuk persamaan linearnya itu tidak, di sampingnya itu dia tidak nol. Terus bagaimana? Gimana? Ada yang mau berdebat? Siapa tahu punya ide lain. Jadi ini yang akan kita selesaikan adalah ini. Dia tadi kan kita bahas bahwa right side-nya itu di sebelah kanannya itu dia 0. Tapi sayangnya di sini right side-nya itu dia tidak 0. Dia adalah sebuah konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia tidak bergantung pada X. Dia tidak bergantung pada X atau mungkin bergantung pada sebuah variabel. Ya bergantung sih. Dia nanti bergantung pada theta. Tapi nanti kalau kita misalnya theta-nya kita buat konstan, bukan sebuah variabel yang berubah, nanti ya dia tetap jadi konstanta. Untuk membuat ini lebih sederhana, nanti kita misalkan bahwa theta adalah sebuah konstanta. Nanti bentuknya ada seperti ini. Ini kan seperti tadi ya, seperti yang atas ini, A kuadrat, D kuadrat, nah turunan kedua Y, plus A1, turunan pertama Y, ditambah A0, Y sama dengan Fx. Terus yang kondisinya kita, yang kasusnya kita adalah turunan kedua X terhadap T, dikurangi C per M turunan pertama, dikurangi K per M X, sama dengan G sin theta. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan persamaan ini? Coba kita cari di bukunya. Nah, pada section 6, second order linear equations with constant coefficients and right hand side not zero. Jadi tadi 0, sekarang tidak 0. Alhamdulillah sekali. Ya, sudah dituliskan sangat jelas ya. Ya, ini kondisinya sama seperti kita. Persis. Dan sekarang kita langsung pada contohnya. Jadi di sini ini keterangannya sangat minim sekali dan langsung contoh.
Jadi baik, kita ikuti saja kalau begitu. Ini kita pakai contoh yang sama pada yang atas, yang sebelumnya. D besar adalah D per dx. Dikali Y nanti jadinya kalau misalnya D kuadrat ya turunan kedua Y. Kalau D kali Y nanti turunan pertama Y. Kalau D pangkat 3 kali Y nanti jadinya turunan ketiga Y terhadap X. Seperti itu. Dan kita sama dengan kan 0. Kalau tadi, bukan, kita sama dengan kan cos 2X. Kita sama dengan kan, ya yang diketahui di soal apa? Kalau soalnya kita nanti kita sama dengan kan dengan G sin theta. Pada yang sebelumnya, pada contoh yang sebelumnya, kita tahu sebelumnya gini. Jadi teman-teman, kalau yang tadi, sebentar ya. Nah, kalau yang ini, contohnya seperti ini misalnya, atau mungkin yang sama saja, yang sama seperti tadi. Nah, yang seperti ini dia solusinya cuma ada namanya solusi komplementer. Nanti di sini ditulis dengan YC komplementer. Dia nanti sama dengan kan 0 terus sesuai nanti D-nya sama dengan berapa, D-nya sama dengan berapa, terus kita lihat langsung pada solusi umumnya. Kita masukkan selesai. Tapi teman-teman kalau kita mendapat yang ruas kanannya tidak sama dengan 0, nanti ada dua penyelesaian. Pertama, penyelesaian komplementer sama seperti tadi. Yang kedua, dia namanya penyelesaian partikular atau penyelesaian khusus. Untuk penyelesaian komplementernya itu sama seperti tadi, persis caranya. Nanti D kuadrat plus 5D plus 4Y kita sama dengan kan 0, kita dapat D-nya sama dengan berapa, D-nya sama dengan berapa, terus kita masukkan saja pada penyelesaian umum tadi. Nanti kita dapat bahwa YC, Y komplementer sama dengan A eksponensial pangkat negatif X plus B eksponensial pangkat negatif 4X. Terus YP penyelesaian partikularnya adalah di sini. Now, suppose we know just any solution of 6.2. We call this solution a particular solution and denote it by YP. You can easily verify that YP sama dengan 1/10 sin 2X. Jadi di sini tidak agak bingung terus terang saya, karena tiba-tiba you can easily verify that. Kamu dianggap kita itu diasumsikan sudah pandai, tidak perlu diajari sama Bu Mary Elboas. Tiba-tiba YP sama dengan 1/10 sin 2X. Terus ya mungkin nggak apa-apa lah, kita belum paham dulu nggak apa-apa kalau gitu. Terus tiba-tiba di bawahnya D kuadrat plus 5D plus 4 dalam kurung YP sama dengan cos 2X. Ya, ini masih bisa kita tangkap. Terus D kuadrat plus 5D plus 4Y dalam kurung YP plus YC sama dengan cos 2X plus 0. YC tadi ya dia sama dengan 0 kan, kita sama dengan 0 kan. Yang D kuadrat plus 5D plus 4Y YC. Yang 6.6 itu kan kita memang nolkan untuk mendapat yang 6.3. Sampai sini paham belum? Jadi yang saya tekankan gini, kita mengenolkannya 6.6 itu untuk mendapatkan 6.3. Terus kita melakukan 6.5 yang persamaan partikular, persamaan khusus, penyelesaian khusus, kita sama dengan kan konstanta atau mungkin fungsi yang sisi kanan itu, agar kita dapat 6.4. Jadi kita ke 6.6 kita dapat 6.3, kita ke 6.5 kita dapat 6.4. Terus penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah ditambah. Jadi penyelesaian secara keseluruhan adalah YC persamaan penyelesaian komplementer ditambah dengan penyelesaian partikular. Nanti dari YC kita dapat tadi yang
6.3 yang YP kita dapat dari 6.4. Jadi penyelesaiannya seperti ini teman-teman. Dan kita menggunakan cara yang hampir persis seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya ingin tanya ke Fanya. Halo Fanya, Fanya di sini. Halo. Caranya menentukan YP gimana Fanya? Halo? Fanya? Halo. Caranya menentukan YP gimana? Aduh. Nah, sebenarnya saya tuh bingung di sini kan. Kenapa tiba-tiba dapat Ya, YP? Gimana? Halo? iya nggak. Iya itu tahu tadi nggak tahu. Tiba-tiba dapat 1/10 sin 2. Oke, ya terima kasih Fanya sudah speak up. Ya, itu juga sangat mengganggu kalbu saya teman-teman. Kenapa tiba-tiba tadi itu dapat 1/10 sin 2x. Dan saya cari di ada salah satu buku, oh bukan, ini beda. Judulnya itu Matematika untuk Ilmu Fisika dan Teknik, karya Pak Bambang Murdoko, Eka Jati, dan Tri Kuntoro Priambodo. Ini saya scan teman-teman, saya tidak punya filenya, tapi saya ada buku fisiknya. Ini covernya ini. Mungkin teman-teman bisa cari di internet PDF-nya, saya minta. Sama, cuma di bahasa Indonesia kan. Sebenarnya bukunya itu, buku kalau yang Mathematical Method in the Physical Science itu kan bahasa Inggris semua. Jadi saya agak kesulitan menerjemahkan. Dan kadang ada hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Bu Mary L. Boas itu ada dijelaskan di situ. Dan sebaliknya, kadang di buku yang Mathematical Method itu ya dia lebih komprehensif, lebih luas. Dan menurut saya tetap bagus yang bahasa Inggris. Ini sama persis. Nah, jadi misalnya kita ketemu kalau dia itu yang orde keduanya, maksud dari orde kedua itu bagaimana? Misalkan ada turunan kedua, turunan pertama, terus fungsi yang bukan turunannya itu, fungsi y-nya misalnya di sini. Orde turunannya itu adalah turunan terbesar, teman-teman. Jadi di sini kan turunan terbesar kan 2, dia dinamakan orde 2. Yang cuma di y per dx dia berarti orde 1. Kalau misalnya teman-teman koefisien dari orde yang kedua itu bukan 1, maka persamaannya kita bagi dengan koefisiennya dari si orde kedua tadi. Maka persamaannya jadi di bawahnya itu A/2 jadi 1. A1 dibagi A2 jadinya A1/2, A0 dibagi A/2, terus F kecil X jadinya F besar X, dengan F besar X itu sama dengan F kecil X dibagi dengan A2. Sama tadi di yang Mary L. Boas itu tidak terlalu dijelaskan, di sini lebih dijelaskan. Penyelesaian persamaan 7.7.1 merupakan hasil kombinasi antara penyelesaian komplementer YC tadi kita sudah baca saat suku sebelah kanan tanda sama dengan 0. Maksudnya YC itu kita sama dengan kan 0 tadi. Jadi bukan fx. Kita cari yang YC dengan menyamadengankan 0. Yang kedua adalah namanya penyelesaian partikular atau YP. Saat suku sebelah kanan adalah bukan 0. Tadi ada buku matematika yang menamai YP sebagai penyelesaian khusus dari terjemahan bahasa Inggris kan, particular kan artinya khusus.
Namun pada buku ini, YP dinamai penyelesaian partikular agar tidak bingung. Mungkin ya transisinya kan tadi kita baca YP itu ya penyelesaian partikular. Kalau di sini jadi GK penyelesaian khusus kan nanti kita jadi agak rancu, agak bingung. Agar tidak rancu dengan penyelesaian khusus pada subbab 7.2 yang berarti penyelesaian umum yang telah dikenakan pada syarat batas. Dari pengertian YC bisa diartikan bahwa penyelesaian komplementer sama dengan penyelesaian umum persamaan diferensial order 2 ketika persamaan diferensial itu homogen seperti yang dipaparkan pada subbab 7.6. Sebagai contoh ini. Nah, contohnya sama seperti yang di buku Mary L. Boas kalau teman-teman tadi ingat. Ini contohnya sama. Dia sama-sama cos 2x. Terus dia disingkat, beliau disingkat. Jadi nanti penyelesaiannya itu yang bentuknya DD-nya itu nanti D kuadrat plus misalnya A1 misalnya A1D plus A0 misalnya dikalikan dengan dalam kurung persamaan penyelesaian partikular dan juga ditambah penyelesaian khusus. Dari penyelesaian partikular itu ini kebalik teman-teman, yang A0 itu harusnya yang komplementer. Tapi di sini beliau menjelaskan dengan lebih rinci. Kalau dari penyelesaian komplementer tadi kita dapat bahwa dari bentuk penyelesaian umum nanti seperti yang tadi kita nantinya balik ke yang tadi. Nanti dapat YC sama dengan A eksponen negatif X. Kenapa negatif X? Karena tadi penyelesaiannya, salah satu penyelesaiannya adalah D plus 1. D plus 1 kan, kalau D plus 1 sama dengan 0 berarti nanti D sama dengan min 1. Nanti kita taruh min 1-nya itu di dekat X. Yang kedua ditambah B eksponen pangkat negatif BX. Kenapa 4 negatif 4X? Kenapa 4? Ya karena tadi salah satunya selain D plus 1 adalah D plus 4. D plus 4 sama dengan 0, D sama dengan negatif 4. Nanti negatif 4 kita taruh di dekatnya yang X itu, yang B eksponen pangkat min 4X. Nah ini yang teman-teman yang penting, penyelesaian partikular. YP sama dengan cos 2X. YP kenapa kok tiba-tiba 1/10 sin 2X? Ternyata kita diberi jawaban di sini yang tadi tidak dijelaskan pada bukunya Bu Mary. Dan ini penyelesaian akhirnya itu ditambah YC tambah penyelesaian YP tadi. Bagaimana cara menentukan YP? Ada sejumlah cara untuk menentukan YP. Cara itu bergantung pada bentuk fungsi YP. Apakah berupa tetapan, apakah dia eksponen, real, kompleks, atau dia polinom. Kalau dia bentuknya tetapan, seperti kasusnya kita adalah G sin theta, kita anggap itu sebagai sebuah tetapan. Kalau G-nya kita isi 9,8, theta-nya kita isi 30, nggak usah. G-nya kita isi 10, sin theta-nya kita isi theta-nya 30 setengah. Berarti kan Y. Jadinya kan 5. 10 kali setengah. Jadinya 5. Jadi dalam kasus kita, dia itu tetapan. Fx berupa tetapan, berarti yang kita tinjau, yang kita perhatikan adalah yang nomor 1. Jika F besar X berupa tetapan, maka penyelesaian partikular dapat ditentukan dengan membagi F besar X dengan faktor suku Y pada PD. Misalnya pada persamaan diferensial yang Y double aksen dikurangi DY aksen, 2Y aksen ditambah 3Y sama dengan 5. Maka penyelesaian partikularnya sama dengan 5/3. Jadi dibagi yang koefisien dari Y teman-teman. Sebab saat Y sama dengan 5/3, kita masukkan pada persamaannya, itu hasilnya betul. Hasilnya memang betul. Maksudnya gini teman-teman. Kalau Y-nya kita isi 5/3, turunan kedua dari 5/3 kan 0. Turunan pertama dari 5/3 kan 0. 2 dikurangi 0, 0. Berarti kan tinggal 3Y sama dengan 5. Kalau Y-nya 5/3, maka 5 sama dengan 5. Berarti dia betul. Seperti itu.
maksudnya dia dibagi dengan faktor di suku Y adalah ya Y itu pasangannya siapa? Di Y kan pasangannya 3, maka 5 kita bagi 3. Maka YP sama dengan 5/3. Kalau pada kasus yang sebelumnya, yang ini kan cos 2X. Berarti kita bagi dengan yang kasus sebelumnya ini beda teman-teman, karena dia merupakan sebuah fungsi. Ya nanti mungkin teman-teman bisa belajar, tapi yang kita butuhkan adalah yang ini, yang satu, fx berupa tetapan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, belum ada. Baik. Jadi itu yang kita butuhkan dalam menyelesaikan persamaan kita. Ini yang sekarang saya share itu PPT kan? Iya. Oh iya. Dari sini seperti tadi persis sekali teman-teman. Pertama kita misalkan bahwa D per DT adalah D. Berarti kan D kuadrat per DT kuadrat, nanti kita punya D besar kuadrat. Dikurangi C per M D besar. Dikurangi K per M. Ya karena dia tidak punya turunan apa-apa, ya berarti itu saja. Terus X-nya kita keluarkan. Nanti kan dia bentuknya persis seperti tadi. Persis seperti, sebentar saya ganti lagi. Nah, kita bentuk seperti C titik 7.7.2 D kuadrat plus 5D plus 4 dalam kurung Y sama dengan cos 2X. Kita bentuk seperti itu dulu. Yang kedua, ya kita selesaikan seperti yang tadi kita pelajari. Ada dua penyelesaian. Ada XC ditambah dengan XP. XC-nya kita sama dengan kan 0. Yang XP-nya kita sama dengan kan G sin theta. Dari XC kita dapat penyelesaian yang ini teman-teman, yang amplitudo eksponen dipangkatkan negatif CT per 2M cos akar K per M dikurangi B per 2M kuadrat. Dari mana? Dari tugas sebelumnya. Tugas sebelumnya dari mana? Dari bukunya Bu Siti Hanafia. Kalau teman-teman lupa, kita ingatkan kembali. Siapa tahu teman-teman tetap bertanya-tanya. Jangan-jangan saya bohong lagi. Enggak. Saya jujur. Nah, ini teman-teman, ini adalah getaran teredam. Di sini kan A0 eksponen pangkat negatif lambda T cos omega aksen T plus V. Omega aksennya sama dengan K per M min dalam kurung B per 2M dalam kurung kuadrat. Seperti itu. Dan kita juga harusnya kalau teman-teman sudah mengumpulkan ya pasti tahu ya. Karena kalau tidak tahu ya teman-teman waktu itu pakai rumus apa? Seperti itu kan. Nah, jadi persamaan komplementernya, penyelesaian bukan persamaan, maaf. Penyelesaian komplementernya adalah ini. Dan penyelesaian partikularnya adalah, ada yang bisa nebak? Halo Agisna? Halo? G sin theta. Oke. Bukan. Terima kasih Kurnia. Kita ke sini. Penyelesaian partikular. Penyelesaian partikular itu kita lihat yang nomor 1 teman-teman. Kalau yang sisi kanannya dia berupa tetapan, maka penyelesaian partikularnya adalah yang di sisi kanan itu dibagi dengan koefisiennya yang Y. Yang di sini, yang contoh di sini, yang 1 itu, poin 1 itu kan
Diberi contoh misalnya pada persamaan diferensial Y aksen, Y double aksen dikurangi D2. Maaf saya ini kebanyakan typo tapi typo bicara. 2Y aksen plus 3Y sama dengan 5. Yang di sisi kanan itu kan 5. 5 dibagi dengan koefisiennya, dibagi dengan faktor yang ada di nempel di Y-nya itu. Ya nempel di Y-nya kan ada 3. Maka 5/3 itu adalah penyelesaian partikularnya. Kalau teman-teman tidak yakin, ya masukkan saja. Y sama dengan 5/3. 5/3 diturunkan 2 kali kan hasilnya 0. Dikurangi 2 dikali turunannya 5/3. Turunan 1 kali. Kan juga sama dengan 0. Ditambah 3 dikali Y. Y-nya berapa? 5/3. Maka 5 sama dengan 5. Kan betul. Berarti persamaan partikularnya adalah betul. YP sama dengan 5/3. Oke. Berarti persamaan penyelesaian partikularnya apa, teman-teman? Gimana Kurnia? Sebentar, berarti itu yang Y yang K per M atau yang C per M? Gimana sih? Y-nya berarti kan kalau kita lihat yang ini ya. Kalau ini dikalikan dengan X, kan nantinya C per M V, turunan pertama dari X. Yang nempel di X, cuma di X saja kan berarti dia ini. Iya kan? Kalau ini dia nempel di turunan pertama X. Kalau ini dia turunan kedua X. Kalau ini dia cuma X. Berarti min K per M. Ya, terima kasih Kurnia. Jadi ini penyelesaian partikularnya teman-teman. Min Mg sin theta per K. Kalau teman-teman tidak percaya dengan saya, ya berarti teman-teman silahkan lihat ini ya. Lihat ini dan teman-teman bisa pelajari lagi. Mungkin ya akan saya kirim nanti. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat penyelesaian komplementer, penyelesaian partikular, maka penyelesaian akhirnya adalah ini. Yang ini yang kemarin tinggal dikurangi dengan Mg sin theta dibagi dengan K. Kalau nanti tiba-tiba ada gaya gesek, ya tinggal dihitung ulang. Berarti kan dari G sin theta gaya gesek itu dia bergantung gini berarti min n itu mg berarti g cos agak susah teman-teman, saya tidak pakai mouse. G cos theta mu. Nah, nanti ini juga sama, ini ke sini. Ini ke sini. Tinggal ditambahkan. Ini ditambahkan ke sini. Maka nanti ya berarti nanti apa? Nah, berarti itu main ini pokoknya. Sepertinya seperti itu. Tapi intinya yang saya tekankan ya nanti jadinya sederhana kalau kita sudah tahu itu tadi. Yang penting kita tahu itu tadi ada 2. Judulnya apa ya? Persamaan diferensial linear non homogen order 2. Itu sih. Dan juga di bukunya yang Boas itu juga sudah dibahas juga. Apalagi kita punya tambahan dari bukunya Bu Siti.
Seperti itu. Sudah itu yang bagian pemodelan kita sudah sampai sini. Sudah selesai sampai sini. Nanti kalau untuk yang mencari fungsi kecepatan, ya tinggal kita turunkan. Nanti juga kalau diturunkan ini kan 0. Ya kan? Yang ini kan artinya jadinya 0. Diturunkan terhadap T. Karena dia kan tidak punya variabel T di dalam. Jadi nanti hasilnya kecepatannya sama dengan tugas sebelumnya. Ya enggak? Gimana? Pak, saya ada yang salah? Saya tolong dikoreksi ya. Mungkin setelah pertemuan ini misalnya teman-teman hitung-hitung, oh ternyata ada yang salah. Soalnya kalau yang saya tangkap, kita kan sudah punya persamaan posisinya. Sudah punya ini, kotak pertama juga sudah punya ini. Karena yang ini tuh dia tidak ada T-nya, kalau kita turunkan kan jadinya 0. Nanti seperti yang pada tugas sebelumnya. Itu sih untuk pemodelan matematikanya. Ya, ininya sampai sini. Terus tinggal teman-teman pertama ya, tentu kalau teman-teman ingin pelajari yang pelajari. Kalau langsung buat ya langsung buat bisa. Kan tinggal nambahin ini kan. Nambahin yang belakangnya itu kan. Ya, teman-teman itu untuk yang pemodelan matematika sudah pada sampai di situ. Kalau untuk yang sisanya, yang bagian kode-kodenya persis sama seperti yang sebelumnya. Tinggal kita rubah kan. Berarti nanti dirubah nanti ditambahin kita di sini tambahin misalnya theta misalnya 30. Terus di apa lagi berarti? G sin theta. Oke. G misalnya sama dengan 10. Terus yang beda lagi pada percepatannya ini din dan dikurangi G. Jangan lupa ini sin dalam kurung, oh salah, NP sin theta. Persis sama teman-teman, persis sama seperti tugas kemarin jadinya. Tinggal kita kopas. Wih, salah. Apa lagi ya? Oh iya, nanti ini jadinya beda ini. Apa lagi? Ya sudah. Ya itu. Jadinya seperti itu. Tinggal kita apa ini sebentar. Kitaran. Oke. Iya. Sudah? Oh, belum ya? Masih muter-muter. Apa ini error? Oke, MPLD 3. Biasanya teman-teman, kita sudah install MPLD 3 di sebelumnya, tapi tiba-tiba kita dapat seperti ini. Dapat peringatan bahwa tidak ada modul yang namanya MPLD 3. Solusinya apa teman-teman? Kita run ulang. Sudah, tinggal kita jalankan lagi. Ya. Lah, oh gini. Bentar. Yang salah ini.
Ini ada yang salah. Apakah saya waktu mengerjakan pemrograman komputer langsung selesai? Oh, tidak juga. Saya juga banyak salahnya, teman-teman. Satu itu. Ya, ini yang Feynman-Newtonnya. Tapi kenapa tadi yang itunya beda? Sebentar, sin theta. Yang analitik dia tidak tepat. Kenapa dia tidak tepat? Kita cari tahu. Y analitik. Kenapa ini? Gimana teman-teman, ada saran? Y analitik. Oh, ada per K. Iya. M dikali G sin theta per K. Walah. Berarti ini M G per K. Oke. Run. Apa iya seperti ini hasilnya? MG sin theta dibagi dengan K. Ya, seharusnya seperti itu. Apakah ini dengan K? Enggak. Gimana teman-teman? Apa ada ide? Ini ya analitiknya kelihatan sangat salah. Kenapa? Jelas sekali karena amplitudenya dia cuma 0,02. Tapi ini tiba-tiba 10,96. Tapi ya itu nanti saya pikirkan saja, nanti kalau ya saya teruskan nanti malah streaming Rio mengerjakan tugas. Soalnya biasanya teman-teman, saya juga kalau mengerjakan pemrograman komputer itu lama. Ya, sudah. Terima kasih sudah mengikuti diskusi. Maaf telah menyita waktunya sampai 1 jam tepat sepertinya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.